Kezaliman membawa kehancuran. Buletin Kafah edisi 199. Saat ini ketidakadilan alias kezaliman makin nyata terasa. Bahkan terjadi di mana-mana, hampir dalam semua perkara. Dari mulai ketidakadilan di bidang ekonomi hingga ketidakadilan di bidang hukum. Di bidang ekonomi misalnya, selama ini sebagian besar sumber daya alam milik rakyat dikuasai oleh segelintir orang, terutama asing dan asing. Tentu karena dilegalkan oleh undang-undang yang dibuat oleh rezim yang berkuasa. Sebaliknya, sebagian besar rakyat hanya menikmati sebagian kecilnya. Orang-orang kaya diberi pengampunan pajak. Sebaliknya, orang-orang kecil terus dikejar-kejar tagihan pajak. Orang-orang kaya diistimewakan dengan pembebasan pajak atas mobil mewah. Sebaliknya, orang-orang kecil malah makin dibebani oleh ragam dan jenis pungutan pajak, termasuk rencana pajak sembako. Padahal jelas sembako adalah kebutuhan dasar rakyat. Saat ini saja ketika daya beli masyarakat makin menurun, banyak yang kesulitan membeli sembako. Apalagi jika harga sembako naik sebagai konsekuensi pemberlakuan pajak sembako. Yang paling kasat mata adalah ketidakadilan atau kezaliman di bidang hukum. Di dalam sistem sekuler yang menerapkan hukum-hukum buatan manusia, termasuk di negeri ini, keadilan hukum menjadi semacam barang mewah, sulit dirasakan oleh rakyat kecil dan lemah. Keadilan hukum seolah hanya milik para pejabat dan mereka yang punya duit. Sahabat Mubi, di negeri ini, rakyat kecil yang mencuri benda senilai beberapa rupiah saja bisa dijerat hukuman berat. Sebaliknya, para pejabat yang punya kuasa atau mereka yang punya duit meski mengkorupsi miliaran hingga triliunan uang rakyat bisa bebas melanggang dari jeratan hukuman. Hari ini mereka yang pro rezim tetap aman, tak tersentuh hukum, padahal mereka berkali-kali melakukan tindakan kriminal, menghina Islam, menista ulama dan santri, dan sebagainya. Sebaliknya, hanya karena kesalahan kecil asal dari pihak yang sering kritis terhadap rezim, mereka dijerat dengan hukuman berat. Itulah yang antara lain menimpa HRS. Itulah pengadilan di dunia, sahabat Mubi, sebuah pengadilan semu bahkan palsu. Pengadilan dunia sering menjadi alat untuk sekedar menghukum rakyat kecil. Hukumannya pun tidak akan mampu menghapus dosa-dosa para kriminal. Para penegak hukumnya acap kali bermental bobrok, tidak memiliki rasa takut kepada Allah SWT, mudah dibeli. Mereka gampang tergoda oleh rayuan uang, harta, wanita, dan kenikmatan dunia lainnya. Oleh karena kezaliman membawa kehancuran. Ketidakadilan atau kezaliman adalah dosa besar. Kezaliman adalah musuh agama dan musuh umat. Bahkan Allah SWT telah mengharamkan kezaliman bagi dirinya. Karena itu, Allah pun mengharamkan kezaliman antar sesama hambanya. Di dalam hadits qudsi, Allah SWT berfirman, "Wahai hamba-hambaku, sungguh aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Aku pun telah mengharamkan kezaliman itu di antara kalian. Karena itu, janganlah kalian saling menzalimi." Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW mengingatkan kaum muslim akan besarnya bahaya kezaliman yang kelak akan dihadapi pelakunya pada hari kiamat. Kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Di antara kezaliman yang termasuk dosa besar adalah tidak memberlakukan hukum-hukum Allah seraya memberlakukan hukum-hukum buatan manusia. Allah SWT berfirman, "Siapa saja yang tidak berhukum dengan wahyu yang telah Allah turunkan, mereka itulah orang-orang zalim." Quran Surah Al-Ma'idah ayat 45. Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya mengutip Ikrimah menjelaskan maksud ayat tersebut. Siapa saja yang tidak memutuskan hukum menurut wahyu yang telah Allah turunkan karena mengingkarinya, maka dia sungguh telah kafir. Siapa saja yang mengakui hukum Allah namun tidak menjalankannya, maka dia zalim dan fasik. Kezaliman akibat mencampakkan hukum Allah telah menimbulkan ragam kezaliman yang lain kepada sesama manusia. Pengambilan alihan sumber daya alam milik umum, misalnya tambang migas, hutan, jalan tol, dan lain-lain yang seharusnya menjadi milik umum menjadi milik swasta atau asing merupakan salah satu kezaliman yang menimpa umat. Ini adalah akibat hukum-hukum Islam tentang kepemilikan tidak diterapkan. Sahabat Mubi, demikian pula rusaknya kehormatan, hilangnya harta dan tumpahnya darah kaum muslim tanpa ada peradilan yang adil dan sanksi hukum yang tegas. Ragam kezaliman ini adalah akibat hukum Islam terkait hudud tidak dijalankan. Yang diberlakukan adalah hukum-hukum buatan manusia. Sudah begitu, diterapkan secara suka-suka. Hukum berlaku bak pisau, tumpul ke atas tetapi tajam ke bawah. Ketidakadilan atau kezaliman semacam ini pasti membawa kehancuran. Demikian sabda Rasulullah SAW. Sebagaimana dituturkan Aisyah radhiyallahu anha, pernah orang-orang Quraisy membicarakan perkara seorang perempuan dari suku Mahzumiyah yang mencuri. Mereka berkata,
siapa yang bisa menegosiasikan hal ini kepada Rasulullah? Mereka berkata, siapa lagi yang bisa melakukan itu selain dari Usamah bin Zaid, kesayangan Rasulullah. Lalu Usamah berbicara kepada Rasulullah SAW. Beliau kemudian bersabda, apakah engkau meminta keringanan dalam pelaksanaan hak hukum di antara hukum-hukum Allah? Beliau lalu berdiri dan berkhutbah seraya berkata, sungguh telah binasa orang-orang sebelum kalian. Sebab jika di tengah-tengah mereka ada orang terkemuka mencuri, mereka biarkan untuk tidak dihukum. Sebaliknya, jika di tengah-tengah mereka ada orang lemah mencuri, mereka tegakkan hukum atas dirinya. Demi Allah, andai Fatimah binti Muhammad mencuri, pasti aku sendiri yang akan memotong tangannya. Hadis riwayat Bukhari. Secara tersurat, sabda baginda Rasulullah SAW di atas menegaskan bahwa saat hukum diberlakukan secara tidak adil, hanya berpihak kepada yang kuat dan cenderung menzalimi yang lemah, maka kehancuran masyarakat pasti akan terjadi. Maka sahabat Mubi, pentingnya institusi penegak keadilan. Keadilan hanya mungkin terjadi saat Islam ditegakkan. Dan Islam hanya mungkin bisa tegak dengan kekuasaan. Karena itu dalam Islam, kekuasaan tentu amat penting, tidak lain untuk menegakkan Islam. Berikutnya, demi menegakkan keadilan sekaligus menolak kezaliman. Pentingnya kekuasaan sejak awal disadari oleh Rasulullah SAW. Inilah yang diisyaratkan oleh Allah melalui firman-Nya. Katakanlah Muhammad, Tuhanku, masukkanlah aku dengan cara masuk yang benar, dan keluarkanlah aku dengan cara keluar yang benar, serta berikanlah kepada diriku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong. Quran Surah Al-Isra ayat 80. Imam Ibnu Katsir saat menjelaskan ayat di atas dengan mengutip Qatadah menyatakan, dalam ayat ini jelas Rasulullah SAW menyadari bahwa tidak ada kemampuan bagi beliau untuk menegakkan agama ini kecuali dengan kekuasaan. Karena itulah beliau memohon kepada Allah kekuasaan yang bisa menolong, yakni untuk menerapkan kitabullah, memperlakukan hudud Allah, melaksanakan ragam kewajiban dari Allah, dan menegakkan agama Allah. Tafsir Ibnu Katsir. Karena itu sahabat Mubi, tepat ungkapan para ulama saat menjelaskan pentingnya Islam berdampingan dengan kekuasaan. Agama dan kekuasaan itu ibarat dua saudara kembar. Dikatakan pula bahwa agama adalah fondasi, sementara kekuasaan adalah penjaganya. Apa saja yang tidak berfondasi bakal hancur, apa saja yang tidak memiliki penjaga akan lenyap. Imam Al-Ghazali juga menjelaskan, agama dan kekuasaan itu ibarat dua saudara kembar, seperti dua saudara yang lahir dari satu perut yang sama. Apa yang dinyatakan oleh Imam Al-Ghazali setidaknya menegaskan apa yang pernah dinyatakan sebelumnya oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz di dalam surat yang beliau tujukan kepada salah seorang amirnya. Di dalam surat tersebut antara lain beliau mengungkapkan, agama dan kekuasaan itu ibarat dua saudara kembar, tidak cukup salah satunya tanpa didukung oleh yang lain. Alhasil, meraih kekuasaan sangatlah penting. Namun yang lebih penting, kekuasaan itu harus diorientasikan untuk menegakkan, memelihara, dan mengemban Islam. Dengan kata lain, sahabat Mubi, penting dan wajib menjadikan orang muslim berkuasa, tetapi lebih penting dan lebih wajib lagi menjadikan Islam berkuasa, yakni dengan menjadikan syariah Islam sebagai satu-satunya aturan untuk mengatur negara, bukan yang lain. Hanya dengan syariah Islamlah akan tercipta keadilan di tengah-tengah manusia. Saat keadilan tercipta, kezaliman pun pasti nista. Wallahu a'lam bishawab.